Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah subuh ceria dan barokah. Seperti biasa saya ditemani oleh istri saya untuk menemani sahabat surya di rumah di kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan selalu dalam kemudahan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita perlindungan, juga langkah-langkah kita Allah nilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat suriah di rumah? Kan manusia itu ada lahir dan ada kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kata lain kematian. Nah, gimana kalau kita di obrolan kali ini membahas tentang kematian dan orang-orang yang berziarah? Jadi atau apa? Ada badabnya. Ya, gitu. Ada badab ziarah kubur. Baik. Jadi pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang kematian, juga tentang adab-adab ziarah kubur. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena kita itu adalah makhluk. Allah al-Khaliq, Allah baqa, Allah kekal. Sedangkan makhluk itu terkena sifat yang namanya fana, hancur, lebur, dan tidak kekal. Makanya setiap makhluk akan menjumpai apa yang namanya kematian. Jadi mati itu bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun itu terkena yang namanya maut. Jadi bukan cuma manusia saja, maut itu datang ke setiap makhluk. Nah, untuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak tentang menjelaskan tentang kematian. Salah satunya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Yang paling terkenal kullun nafsin dha'iqatul maut. Bahkan setiap yang bernyawa itu akan menjumpai apa yang namanya maut. Nah, ketika berbicara tentang kematian itu ada satu pintu, ada sebuah gerbang yang akan dilalui setiap makhluk, yaitu namanya sakaratul maut. Nah, apaan tuh sakaratul maut itu? Nah, sakaratul maut itu dalam bahasa pengertiannya sakaro itu apa ya? Memabukkan, melelahkan, kepayahan, memabukkan. Jadi sesuatu yang membuat kita payah gitu. Karena sakaratul maut itu bukan hal yang mudah untuk dilalui. Jadi gerbang menuju kematian. Nah, gerbang menuju kematian itu ada namanya sakaratul maut. Nah, ketika bicara dengan sakaratul maut, maka ada satu malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk mencabut ruh kita melalui al-maut. Yang kita kenal itu dalam Quran surah As-Sajdah, ada tugas malaikat maut untuk mencabut roh kita. Nah, yang lebih kita kenal lagi namanya malaikat Israil alaihissalam, yang bertugas sebagai malaikatul maut untuk mencabut roh-roh para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk malaikat maut sendiri itu tidak bisa kita bayangkan begitu menyeramkannya sosok makhluk malaikat maut yang Allah ciptakan. Ketika malaikat maut sudah Allah ciptakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh rombongan para malaikat untuk melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, malaikat maut. Itu rombongan para malaikat terbang di atas malaikat maut yang sudah Allah ciptakan. Pada pingsan tuh. Saking seramnya, malaikat saja pada pingsan. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat bagaimana malaikat maut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tidak akan sanggup engkau melihat malaikat maut. Namun Nabi Adam alaihissalam tetap berdoa kepada Allah untuk melihat bagaimana wujud malaikat maut.
Maka diperkenankanlah oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat maut wujudnya seperti apa. Maka Nabi Adam alaihissalam pingsan. Dalam sebuah riwayatnya pingsannya itu di waktu duha, maka siumannya 9 hari kemudian di waktu yang sama. Ketika siuman, Nabi Adam alaihissalam berkata tidak ada lagi makhluk yang paling menyeramkan kecuali malaikat maut yang Allah ciptakan. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih menyeramkan daripada malaikatul maut. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan neraka, melihat malaikat maut adalah sebuah siksaan yang sangat menyakitkan melihatnya saja. Jadi sangat menyeramkan, dan itu kita akan berjumpa suatu saat dengan malaikat maut, karena setiap makhluk akan menjumpai yang namanya maut, sudah pasti dan otomatis berjumpa dengan malaikat maut. Kita semua akan berjumpa dengan malaikat maut. Apakah wujud malaikat maut itu sama? Setiap malaikat Menampakkan wujudnya ke setiap manusia itu sama atau berbeda-beda? Itu berbeda-beda. Menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda. Karena malaikat maut itu dalam sebuah riwayat dikatakan tubuhnya itu dipenuhi dengan mata sesuai makhluk yang Allah ciptakan. Sesuai makhluk yang Allah ciptakan. Jadi bertebaran matanya di mana-mana. Sangat menyeramkan dan tidak bisa dibayangkan. Itu akan menjumpai setiap makhluk yang akan menemui maut, yang akan menemui kematian. Kita semua akan berjumpa dengan malaikat maut. Namun perjumpaan itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika amalnya baik, malaikat maut itu beserta malaikat yang mendampinginya akan berwujud seperti orang yang bersih, tampan, bahkan bercahaya, dan dia akan duduk di samping ahli mayit. Sejauh mata memandang, malaikat itu akan berjejer menyambut ruhnya, dan malaikat itu akan menampakkan amal-amal ibadah yang telah dilakukannya. Beginilah amalnya, beginilah pahalanya, dan akan dinampakkan juga tempat terakhir dia, yaitu jannah, surga. Maka dengan sesegera mungkin ruh itu ingin cepat keluar untuk menjumpai tempat terakhirnya. Berbeda lagi dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang senantiasa berdosa, bermaksiat, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau meninggal, maka malaikat itu akan berwujud, ada yang berpendapat alim ulama berwujud aslinya malaikat maut yang sangat menakutkan sekali dan sangat menyiksa untuk memandangnya saja. Ada juga yang berpendapat dengan wajah dan tubuh begitu bengis untuk menjemput ruhnya, sangat menyiksa bagi si ahli mayit yang pendosa ini, dan akan dinampakkan juga dosa-dosa yang telah dilakukannya sampai tempat penyiksaan atau di neraka mana dia akan ditempatkan. Nah, seperti itu. Ketika melalui sakaratul maut, nah yang perlu kita obrolkan bersama sahabat Suriah di rumah, sakaratul maut itu sangat sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakaratul maut itu seperti ditusuk 70.000 pedang. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhuma berkata, sakaratul maut itu bagaikan memasukkan pohon yang berduri dari telapak kaki, ditarik sekuat-kuatnya keluar dari mulut sampai seluruh isi perutnya keluar dari mulut. Bahkan kargo jari dari alim ulama, sakaratul maut itu sakitnya bagaikan dia menuruni tangkal berduri dari atas langit sampai ke bumi dalam keadaan telanjang. Itu saking sakitnya sakaratul maut. Ketika detik-detik sakaratul maut, malaikat yang bertugas mengambil maut itu didampingi dengan para malaikat lain mendorong ruh seseorang itu dari telapak kaki
Kloter pertama telapak kaki sampai ke lutut. Dan sakitnya sangat luar biasa. Andaikan jeritan orang yang sakaratul maut dibuka, maka akan pecah telinga manusia. Saking tingginya lengkingan kesakitan orang sakaratul maut itu seperti itu. Didorong ruh seseorang itu dari telapak kaki sampai ke lutut. Maka rombongan malaikat yang lain akan mendorong lagi dari lutut sampai ke pinggang. Datang lagi rombongan yang lain, para malaikat lagi mendorong dari pinggang sampai ke kerongkongan. Ketika di kerongkongan, maka tugas malaikat maut adalah mengambil roh itu. Jadi yang mendorongnya itu para malaikat yang masuk ke dalam telapak kaki untuk memasukkan al-maut itu, untuk mendorong ruhnya agar keluar. Nah, kalau orang yang soleh ketika sudah di genggaman malaikat maut itu ruh, maka para malaikat rahmah itu tidak membiarkan roh itu terus-terusan dalam genggaman malaikat maut, karena kalau terus-terusan dalam genggaman malaikat maut itu akan hancur ruhnya. Makanya para malaikat rahmah langsung mengambilnya dengan memakaikan kain kafan dan membalurnya dengan minyak kasturi. Langsung dimuliakan, diangkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian amaliyah kebaikan yang dia lakukan sampai ke langit ketujuh. Lalu dikembalikan ke dalam barjahnya. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada para malaikat untuk memperlihatkan tempatnya nanti di surga. Wah. Ketika orang-orang yang zalim itu, ketika keluar ruhnya dalam genggaman malaikat maut itu sangat menyiksa dan diambil langsung oleh malaikat azab. Ketika di langit pertama sudah tertutup karena bau busuk ruh ini, maka para malaikat berseru, sesungguhnya ruh ini tidak pantas untuk dinaikkan ke langit, maka kembalikan dia ke barjah. Maka dilempar ke dalam jasadnya sampai tulang rusuknya bersilangan, dilemparkan lagi ke jasadnya, dan Allah Subhanahu wa taala berseru untuk dibukakan pintu-pintu neraka untuknya. Subhanallah min dzalik. Nah, itu sakaratul maut sakitnya seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sangat kepayahan menjumpai sakaratul maut. Nabi Idris alaihissalam dalam kitab Durratun Nasihin juga diriwayatkan sama sangat kepayahan menghadapi sakaratul maut. Padahal Nabi Idris itu sangat bersahabat dengan malaikat maut. Ketika keluar ruhnya, Nabi Idris berkata, "Kenapa engkau mencabut ruhku begitu sakit luar biasa?" Apa jawab malaikat maut? "Inilah cabutan paling lembut untuk kekasih-kekasih Allah sepertimu." Itu cabutan paling lembut. Sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi ada sebuah kespesialan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi terdahulu, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Para sahabat radhiyallahu anhuma, para sahabiah radhiyallahu anha merasakan sakaratul maut yang begitu menyakitkan. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sakaratul maut, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Fatimah untuk mengambilkan air dalam bejana dan mencelupkan kedua tangannya, beliau bersabda, "Sungguh sakaratul maut itu menyakitkan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan rasa sakit sakaratul maut itu untuk umatnya, karena umatnya tidak akan sanggup merasakan sakaratul maut seperti itu, pedih luar biasa. Tapi sakaratul maut itu tidak bisa dihilangkan rasa sakitnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada kita sebagai umatnya, "Ya Allah, timpakan 3 kali lipat rasa sakaratul maut itu untukku, tapi jangan untuk umatku." Saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, terus kita bagaimana cara membalas cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit demam, beliau bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar demamnya itu di3 kali lipatkan sakit demamnya, tapi tidak untuk umatku. Makanya demam-demam sekarang itu udah hasil pengurangan karena sudah ditarik rasa sakit dan demamnya itu 3 kali lipat
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demam, itu jarak beberapa langkah itu sudah terasa panasnya. Saking cintanya terhadap umatnya, demamnya ditarik, laparnya ditarik, bahkan sakaratul maut yang begitu sakit ditarik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang kita umatnya, bahkan ada yang sakaratul maut itu sakitnya bagaikan dicubit. Ingat ya, ini pengurangan sakaratul maut itu untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak terlalu kepayahan sakaratul maut, tidak terlalu sakit sakaratul maut. Maka salah satu cara dan kuncinya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Barang siapa yang menjumpai perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cepat, nah ketika ada azan kita langsung sholat, ketika ada majelis ilmu kita datang, kita cinta dengan amaliyah agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keutamaan ketika sakaratul maut, ruhnya mudah keluar. Seperti itu. Bahkan spesialnya itu sakitnya hanya bagaikan dicubit. Sakitnya bagai dicubit. Dan ruh orang mukmin itu cara mencabutnya juga sangat mudah keluar ruhnya, bagaikan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rambut yang tertancap di tepung yang begitu bersih, lunak, dan sangat mudah sekali mencabut rambut itu dari gundukan tepung, itu sangat mudah. Tapi kalau orang-orang zalim itu diumpamakan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan mencabut duri dari kain sutra, sangat susah sekali. Nah, itu sakaratul maut. Dan pendamping daripada sakaratul maut yang ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat maut yang begitu menyeramkan. Tapi ketika kita senantiasa berbuat baik, hablum minanas kita baik dengan sesama, hablum minalam kita bagus dengan alam, dan hablum minallah kita terjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sakaratul mautnya nikmat, bukan sesuatu yang ditakutkan. Maut itu bahkan indah, dirindukan. Dan ketika keluar ruh, dinampakkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kenikmatan yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun dan tidak pernah terdengar, tidak pernah terlintas dalam benak pikiran. Allah nampakkan kenikmatan itu, dan semua pahala yang Allah berikan itu nyata cash diberikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dosa pun cash akan diberikan kepada orang yang senantiasa berbuat zalim, dosa. Seperti itu. Itu selintas tentang sakaratul maut, juga tentang malaikat maut. Jadi itulah cara menjumpai maut. Kita akan melalui sebuah proses yang namanya sakaratul maut. Seperti itu. Abi, boleh nggak membaca Al-Quran untuk membantu yang sedang sakaratul maut? Nah, ketika ada yang sakaratul maut, ini jadi pertanyaan umum juga, boleh tidak kita membaca Al-Quran untuk dipadilahkan atau dihadiahkan untuk orang sakaratul maut? Itu ada rujukannya dari sahabat radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berpesan, ketika aku meninggal nanti maka bacakanlah di ubun-ubunku surah Al-Fatihah, dan di telapak kakiku Quran surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir yang dimulai dari lillahi ma fis samawati itu sampai terakhir. Al-Baqarah 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Yang pertamanya Al-Fatihah. Ada juga yang meriwayatkan untuk membaca surat Yasin dengan fadilah atau keutamaannya. Ketika Yasin itu dibacakan untuk orang yang sakaratul maut dihadiahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dari satu huruf yang dibacanya di Quran surah Yasin itu menjadi malaikat yang akan mendoakan si fulan atau si ahli mayit untuk dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengeluarkan ruhnya, dan dijadikan kematiannya sebagai kematian yang husnul khotimah. Bahkan para malaikat itu akan mengiringinya sampai ke kubur. Itu keutamanya ketika ada yang sakaratul maut dibacakan surat Yasin. Iya. Jadi kita senantiasa harus mendidik anak-anak kita menjadi ahli Quran, keluarga kita menjadi ahli Quran, karena sudah tidak ada lagi cara ketika menjumpai kematian itu. Yang kita butuhkan adalah amaliyah agama. Tidak ada juga orang yang sakaratul maut misalkan minta dibawakan apa dan tidak manfaat juga bagi dirinya. Tidak manfaat juga gitu.
Nah seperti itu, jadi dibolehkan dan ada rujukan yang menguatkan untuk kita membaca Al-Quran. Bahkan ada juga yang mengkhususkan surat Yasin seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Kalau wanita berziarah ke kuburan boleh nggak? Nah, tadi kita sudah membahas tentang maut, sakaratul maut, dan bagaimana sosok malaikat maut yang menyeramkan. Nah, kita akan berbicara tentang berarti adab-adab ziarah kubur ya, ziarah kubur. Karena ketika kita sudah mati, kita juga akan masuk ke dalam kubur, alam barzah, alam barzah. Nah, ketika kita sudah meninggal nanti, dalam Al-Quran dijelaskan setiap orang yang sudah meninggal, sudah ada di alam barzah itu, mereka ingin kembali ke alam dunia. Bagaimanapun mereka ahli taat, mereka tetap akan kembali, ingin minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki amalnya. Kenapa? Ketika dinampakkan pahalanya, andaikan dia bisa melalui amal yang lebih baik, mungkin surganya akan lebih bagus. Makanya dia ingin kembali untuk memperbaiki amalnya. Bagi orang pendosa, dia juga ingin kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia yang sudah meninggal dalam barzah itu, mereka tetap ingin kembali ke dunia. Ada yang untuk menambah kebaikan, memperbaiki kebaikan, bahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang masih di dunia, maka senantiasa perbaiki amaliyah agama, perbaiki muamalah muasyarah kita terhadap sesama gitu. Hablum minalam juga kita jaga gitu. Karena ketika meninggal nanti, permintaan itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada kesempatan lagi kita ke alam dunia. Seperti Jangan itu. menyia-nyiakan. Jangan menyia-nyiakan waktu kita tuh di alam dunia, tempat kita berkompetisi untuk berbuat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi pergunakan semaksimal mungkin waktu ini seperti itu. Nah, ketika di alam barzakh ternyata kita masih ada kaitan dengan orang-orang yang masih ada di alam dunia. Makanya dalam Islam itu disyariatkan adanya adab-adab ziarah kubur. Kita akan masuk ke dalam alam barzakh, kita akan dikubur. Maka orang yang masih hidup juga ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Salah satunya yaitu doa. Ketika kita mengunjungi kubur ahli keluarga kita, maka di sana berlaku adab-adab ziarah kubur, dan tidak sembarangan dalam agama kita untuk berziarah. Karena dulu itu ketika fase awal Rasulullah SAW melarang berziarah kubur. Melarang berziarah kubur. Kenapa? Karena tradisi orang Arab yang dulu itu fase-fase awal Islamnya para sahabat, imannya masih lemah-lemah. Jadi khawatir ketika diberlakukan ziarah kubur, justru tradisi yang akan dilahirkannya adalah syirik, terus bukan jadi iktibar tentang kematian, malah akan meratapi orang yang meninggalkannya, akan diratapi. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah SAW melarang umatnya ketika ada seorang ahli keluarga yang meninggal, mereka memukul-mukul wajah, mengoyak-ngoyak pakaian. Memang di tradisi kita itu tidak terjadi, tapi di negara-negara Arab seperti Mesir seperti itu senantiasa ada seperti itu. Maka Rasulullah SAW dulu ketika fase-fase awal itu melarang ziarah kubur, kemudian membolehkan ketika iman itu sudah, para sahabat sudah kuat, bahkan membolehkan sebagai bahan itibar untuk mengingat kematian. Karena cara untuk meningkatkan iman salah satunya adalah mengingat kematian, yaitu datang ke tempat kubur. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa berziarah, para sahabat pun senantiasa berziarah. Untuk apa? Meningkatkan iman, mengokohkan iman seperti itu. Tapi tetap ada adab-adabnya. Tadi yang ditanyakan apa? Boleh nggak wanita ziarah kubur? Jadi laki-laki boleh kan ya? Iya. Kalau perempuan boleh juga nggak? Nah, ikut berziarah kubur. apakah wanita boleh berziarah kubur atau tidak? Tidak ada dalil yang melarang wanita untuk berziarah kubur. Tidak ada sama sekali untuk berziarah kubur. Tapi ada dalil yang tidak membolehkan wanita mengiringi jenazah. Jadi Allah melaknat kaum wanita yang mengiringi jenazah.
Jenazah keluarga atau Salah satunya jenazah kalau keluarga. jenazah selain keluarga gimana? Mau keluarga ataupun tidak, sebaiknya wanita itu tidak mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Itu aturannya. Meskipun hukum dari para alim ulama itu tidak mengharamkan, tapi masuknya ke dalam makruh. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah berpesan, ketika aku meninggal nanti jangan ada satupun kaum wanita mengiringi jenazahku. Bahkan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhuma, tidak ada satupun riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah maka ada sahabiah di sana. Tidak ada kaum wanita, semuanya laki-laki. Tapi untuk wanita itu boleh berziarah kubur, boleh juga menyolati jenazah. Boleh juga menyolati jenazah. Memang fadilah daripada mengantar jenazah, sholat jenazah itu sangat luar biasa pahalanya. Bahkan dikatakan ketika menyolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan diberikan pahala sebesar 1 kirot. Terus mengantarkan jenazah sampai 2 kirot, dan 1 kirotnya itu seperti gunung Uhud. Jadi diberikan satu gunung emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Pahalanya seperti itu. Tapi untuk wanita cukup dalam menyolati jenazah dan tidak mengiringi jenazah. Seperti itu. Nah, untuk ziarah kuburnya diperbolehkan. Diperbolehkan berziarah kuburnya. Kalau wanitanya sedang halangan gimana, Bi? Jadi wanita haid boleh tidak untuk berziarah kubur. Nah, yang dilarang dalam ketika wanita haid itu, yang dilarang mutlak dalam agama yaitu membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran itu haram hukumnya bagi wanita yang haid. Meskipun Imam Syafi'i, bahkan dalam mazhab Imam Hambali ada yang membolehkan, tapi ayat-ayatnya itu ayat-ayat zikir ataupun ayat-ayat doa itu boleh dibaca. Boleh dibaca. Ayat-ayat zikir, ayat-ayat doa itu boleh dibaca seperti itu. Tapi kalau mutlak membaca Al-Quran itu yang haid itu dilarang. Tawaf, sholat, saum, jelas mutlak dilarang. Tapi untuk berziarah kubur itu tidak ada dalil yang menegaskan boleh atau tidaknya. Jadi para alim ulama berpendapat untuk berziarah kubur itu boleh, walaupun dalam keadaan haid. Karena menurut para alim ulama, Al-Ghazali dari alim ulama, adab-adab daripada berziarah kubur itu, satu, mengucapkan salam, mendoakan si ahli kubur, tidak memakai sendal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat radhiyallahu anhu masuk ke pemakaman dan dia memakai sendal, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk memakai sendal. Maka sahabat itu langsung melemparkan sendalnya dan tidak memakai sendal masuk ke dalam area pemakaman. Yang ketiga, tidak bermaksiat. Yang keempatnya, tidak meniru cara agama lain ataupun melakukan tata cara ziarah kubur yang tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak sesuai dengan arahan alim ulama seperti itu. Emangnya ada gitu orang yang berziarah kubur sambil bermaksiat? Kan nggak mungkin ya? Mungkin untuk bermaksiat secara langsung, misalkan kayak zina, minum khamar, mungkin hanya 1001, bahkan tidak ada. Tapi kita kadang tidak sadari maksiat itu terjadi karena hal-hal yang kita tidak ketahui ilmunya. Salah satunya kita menyerupai agama lain ataupun melakukan hal-hal yang tanpa dasar keilmuan menjadi sebuah dosa. Salah satunya kita menyediakan sesajen untuk ahli kubur, bawa degan, kayak gitu kan suka ada tuh. Bawa degan, bawa makanan, kopi hitam, kopi pahit di kuburan, kayak gitu kan, itu sebuah maksiat, kezaliman. Terus ada juga nih, kalau misalkan Idul Fitri kan sering ada ziarah kubur tuh. Sering ziarah kubur, mengunjungi ahli keluarga yang sudah meninggal. Kadang misalkan bagi orang yang belum menikah, karena tradisinya saling mengunjungi, misalkan mengajak pacarnya nih untuk ziarah kubur bersama. Nah, itu sebenarnya sebuah maksiat.
Sedangkan ahli kubur itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa yang dibawa oleh ahli keluarganya, ahli kubur yang di dalam tuh melihat. Dosa, pahala itu melihat. Makanya sebagai seorang muslim itu adab-adab kubur, adab-adab ziarah kubur itu dijaga. Ketika misalkan seorang anak orang tuanya sudah meninggal, dia dengan pedenya bawa pacarnya ke calonnya, misalkan belum sah nih, bawa calonnya ke makam orang tuanya yang sudah meninggal, dikiranya sebuah ibadah. Padahal itu maksiat. Cuman berkunjung aja. Cuma berkunjung saja. Padahal itu maksiat. Jadi jangan membungkus sesuatu seperti nilai ibadah padahal itu maksiat. Seperti misalkan kita sholat berjamaah nih, berduaan dengan calon, dengan calon pasangan kita, meskipun kita mau nikahin dia atau gimana, itu sholat ibadah. Tapi dengan cara seperti itu maksiat, berkhalwat, itu tidak boleh. Pacarannya sendiri tidak boleh ya? Iya, itu tidak boleh. Meskipun kategorinya sholat berjamaah, itu tetap tidak boleh. Itu berkhalwat itu. Apalagi dibawa ke makam. Pacaran dibawa ke makam. Sedangkan ke makam itu kita mendoakan, kita memberi salam kepada ahli kubur, itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mengunjungi sanak saudara kita yang sudah meninggal dan mengucapkan salam, maka hiburan bagi mereka. Hiburan bagi mereka seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad gitu. Kita duduk di samping kuburnya dan mengucapkan salam, itu hiburan bagi mereka dan mereka menjawab salam kita. Nah, hati-hatinya kenapa? Ketika kita ke kubur, misalkan soal kuburan. Iya, yang tidak putus amaliyah itu hanya 3. 1, doanya anak soleh. 2, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu tidak akan putus. Jadi salah satu poinnya itu anak. Nah, anak ini Doa bukan dari anak. Iya, anak ini ketika soleh ataupun salah itu akan ada sangkut pautnya kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, ketika orang tuanya dibarjah, anak yang soleh ini mengunjungi, maka sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tuanya yang sudah meninggal itu. Bahkan setiap istighfar ataupun ucapan istighfar yang dikhususkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkat derajat orang tuanya. Ketika orang tuanya berkata, pahala apa ya Rob aku dinaikkan derajat seperti ini? Itu bukan pahalamu, melainkan pahala dari anakmu yang mengirimkan ampunan istighfar untukmu. Diangkat lagi derajatnya, ya Allah, pahala apa ini? Ini bukan pahalamu, tapi ini pahala daripada anakmu yang hafal satu ayat. Bayangkan, satu ayat Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang tua kita di barjah. Bahkan istighfar dari seorang anak untuk orang tuanya, Allah angkat derajat orang tuanya di barjah. Seperti itu. Tapi ketika yang dinampakkan maksiat, maka jadi bahan siksaan untuk orang tuanya. Hingga orang tuanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, percepat anakku mati agar merasakan sakitnya sakaratul maut dan pedihnya siksa kubur. Didoakan orang tuanya untuk cepat mati dan mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang dia nampakkan kepada orang tuanya. Jadi orang yang dibarjah itu pandangannya sudah lebih luas. Makanya adab-adabnya kita tidak boleh membicarakan aib orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, dan kita senantiasa mendoakan Allahumma gfirlaha, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahum. Kita mendoakan ahli kubur. Bahkan adab-adab kalau kita menjumpai kubur orang-orang soleh seperti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum, kita tidak memposisikan datang kepada orang yang meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang menganggap orang-orang soleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu meninggal, maka Allah memerangi kita. Jadi memposisikan kita seperti kita menjumpai orang-orang soleh itu masih hidup. Jadi tetap menjaga adab, tutur perilaku kita dijaga, nada bicara kita dijaga, cara duduk kita dijaga,
seperti itu. Jadi memposisikan diri kita menjumpai orang-orang soleh yang sudah meninggal itu seperti itu. Ada adab-adabnya. Tidak semena-mena dalam agama kita itu jadi ada adab-adabnya. Setiap hal yang dilakukan itu ada tata caranya agar segala sesuatu yang dilakukan itu bernilai ibadah, seperti itu. Biasanya kan kalau orang yang berziarah kubur itu membawa air, membawa bunga ya untuk ditabur. Itu emang harus seperti itu atau boleh atau enggak atau gimana tuh Bi? Menabur bunga seperti itu. Nah, kalau untuk menabur bunga sendiri, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Cuma ada sebuah riwayat yang bisa menguatkan dan para alim ulama menjadikan hujah itu riwayat Rasulullah itu sebagai hal yang sama ketika berlaku di Indonesia dengan tabur bunga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai dua kubur yang ketika itu kuburnya si ahli kuburnya disiksa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma dan membaginya menjadi dua. Maka sebagian ditancapkan di kubur yang satu, sebagiannya lagi yang ditancapkan di kubur yang satu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selama pelepah kurma ini belum mengering, maka pelepah kurma itu beristighfar untuk si ahli kubur, berzikir beristighfar untuk si ahli kubur untuk meringankan siksaannya. Nah, para alim ulama menyepakati karena bunga itu sesuatu yang segar dan tidak jauh dari perumpamaannya pelepah kurma karena sama-sama tumbuhan, maka selama bunga itu masih segar, bunga itu beristighfar, bunga itu memohon ampunan bagi si ahli kubur, seperti itu. Jadi boleh apa tidaknya? Boleh. Tapi itu kan yang ditancapkan. Kalau ini ditaburkan tidak jadi masalah. Makanya atau dua-duanya aja gitu, Bi. Biasanya boleh dilakukan, boleh. Di makam ada pohon. Nah, ketika ada pohon-pohon, adab-adabnya itu seperti ada rumput, ada pohon. Jangan dibersihkan terlalu bersih, biarkan, karena mereka sedang berzikir kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah untuk si ahli kubur. Jadi jangan digunduli kubur itu. Kalau memang sudah ada tumbuhan, kita sudah dispesialkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada di negara tropis yang tanahnya itu subur, pasti rumput-rumput itu ada di atas kuburan, memohonkan ampunan untuk si ahli kubur. Karena ketidakpahaman kita tentang ilmu, kadang kita datang ke kuburan kita cabutin semuanya sampai gundul. Nah, maka dari itu kelihatan cukup rapi saja dan jangan sampai semuanya dicabutin sampai tidak ada sama sekali tumbuhan di atas kuburnya. Biarkan itu tumbuh, karena itu beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon ampunan untuk si ahli kubur. Nah, seperti itu. Jadi itu ada adab ziarah kubur yang kita sebagai umat muslim, apalagi di Indonesia, kadang setahun sekali itu seperti hal yang diharuskan. Adat istiadat diharuskan, dan Islam tidak melarang, bahkan membolehkan, mengharuskan, selama kita menjaga adab-adab, adab-adab ziarah kubur. Ya, diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke kubur itu sebagai itibar, bahan pembelajaran untuk menaikkan iman, mengokohkan iman kita. Karena suatu saat kita akan seperti mereka yang dikubur itu, Jadi adab-adab kuburnya itu harus dijaga. Tidak boleh kita duduk di atas kubur, itu tidak boleh berbicara nada tinggi ataupun berbicara kasar dimanapun tidak boleh, apalagi kita di kubur gitu. Kubur itu kalau di kota-kota itu sudah hilang adab-adabnya. Orang masuk kubur ke areal pemakaman, di agama kita sendal saja tidak boleh masuk. Nah, ini ban motor masuk ke pemakaman. Seperti itu kita jaga. Bahkan para alim ulama menyatakan ketika kita melewati pemakaman orang-orang muslim, satu, ketika kita tidak mengucapkan salam untuk mereka, maka kita dinilai sebagai su'ul adab, jelek adabnya, seperti itu. Jadi ketika kita melewati pemakaman orang muslim, sangat jaga adab-adab kita. Salah satunya kita harus mengucapkan salam dan mendoakan untuk si ahli kubur, seperti itu. Ya, itulah tentang
tadi kita bahas tentang pertama sakaratul maut yang akan kita lalui semua. Juga kita akan menjumpai malaikat maut, dan mudah-mudahan kita menjumpai malaikat maut dalam keadaan dan bentuk bagus karena amaliyah kita. Juga dimudahkan kita dalam menjumpai sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Dimudahkan dalam menjumpai sakaratul maut. Juga ketika kita keluar, kita masuk barzah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dan kita mendapat balasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan kita juga tadi sudah bahas tentang adab-adab ziarah kubur, yang kita sebagai kultur Indonesia senantiasa berziarah kubur. Kita harus senantiasa menjaga adab-adab dalam berziarah, seperti itu, agar segala sesuatu ketika kita melewati proses yang namanya adab-adab. Nah, memang ada kata ilmu itu lebih tinggi dari adab, tapi kita harus mengetahui apa itu adab. Adab itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita itu untuk ibadah, tidak menuntut untuk makan, tidak menuntut untuk ibadah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya ketika setiap aktivitas itu jadi ibadah, maka ada ilmu dan tata caranya agar senantiasa aktivitas itu disertai dengan adab-adab supaya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, tidur jadi ibadah ketika kita menjalankan adab-adab yang sudah disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ziarah kubur pun akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengutamakan adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jumpa lain kesempatan dalam acara Suriah Subuh Ceria dan Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.